Di sebuah kota kecil yang tenang, pernah terjadi sebuah peristiwa yang hingga kini masih dibicarakan dengan suara berbisik. Bukan karena kejahatan besar, bukan pula karena perang antar geng, melainkan karena satu tindakan arogan yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Sebuah tindakan yang dianggap sepele, namun berujung pada kutukan yang mengubah hidupnya selamanya. Ini bukan sekedar cerita tentang hukum gaib. Ini adalah kisah tentang kuasa Tuhan, kesombongan manusia, dan pintu taubat yang selalu terbuka. Bribka Arman Prasetyo bukanlah polisi biasa. Di wilayah tugasnya, namanya lebih dikenal daripada nama hukum itu sendiri. Setiap warga yang mendengar derap sepatunya akan otomatis menunduk, bukan karena hormat, melainkan karena takut. Baginya, ketertiban bukan dibangun dengan keadilan, tetapi dengan tekanan. Arman tumbuh dalam sistem yang keras. Prestasi demi prestasi ia raih. Namun bersamaan dengan itu, egonya semakin meninggi. Ia mulai percaya bahwa seragam di tubuhnya adalah bukti bahwa ia berada di atas siapapun. Kritik dianggap perlawanan, nasihat dianggap penghinaan. Kalau bukan karena saya, tempat ini sudah kacau. Begitu pikirnya setiap kali menegur warga dengan nada tinggi. Ia jarang mendengar, jarang menimbang, dan hampir tak pernah mengakui kesalahan. Rekan-rekannya sebenarnya melihat perubahan itu. Arman tak lagi tersenyum, tak lagi berbincang. Hatinya mengeras seolah empati adalah kelemahan yang harus disingkirkan. Ia lupa bahwa kekuasaan sejati seorang polisi bukan pada senjata atau pangkat, melainkan pada kepercayaan masyarakat. Tanpa ia sadari, kesombongan itu sedang menuntunnya menuju satu peristiwa yang akan meruntuhkan segalanya. Satu malam, satu keputusan, dan satu tindakan yang akan menjadi titik balik hidupnya. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan desa yang sunyi. Arman memimpin penggerebekan di sebuah surau tua di pinggir kampung. Laporan anonim menyebutkan adanya aktivitas mencurigakan. Tanpa penyelidikan mendalam, Arman langsung bergerak. Baginya kecepatan lebih penting daripada kebijaksanaan. Pintu surau dibuka dengan kasar. Namun yang mereka temukan bukanlah keributan, melainkan keheningan. Di dalam surau itu, seorang kiai sepuh duduk bersila. Namanya Abdul Karim. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tasbih di tangannya bergerak perlahan, bibirnya basah oleh zikir. Arman merasa harga dirinya tersentak. Tak ada perlawanan, tak ada ketakutan, hanya ketenangan, dan itu yang membuatnya marah. Tanpa banyak kata, ia mendorong sang kiai hingga jatuh. Sorban putih terlepas, menyentuh lantai yang basah. Warga yang menyaksikan dari luar hanya bisa terdiam, tak sanggup menolong. Dan di saat itulah, dalam puncak kesombongan dan amarahnya, Arman menendang kepala sang kiai. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah. Sang kiai hanya menatap Arman dengan mata yang teduh, lalu berkata pelan namun menusuk, "Nak, kekuasaan itu titipan. Jika kau lupa, Tuhan akan mengingatkan." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun malam itu tanpa disadari Arman, ia baru saja membuka pintu bagi peringatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam di surau itu, hidup Arman tak pernah benar-benar tenang. Awalnya ia mengira semua hanya kelelahan biasa. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Kiai Abdul Karim selalu muncul dalam mimpinya. Bukan wajah marah, bukan pun wajah dendam, melainkan tatapan teduh yang justru membuatnya dadak sesak. Dalam mimpi itu, Arman selalu berada di ruang gelap. Ia berdiri sendirian, mengenakan seragam lengkap, namun kakinya tak bisa bergerak. Dari kejauhan, suara zikir perlahan terdengar, makin lama makin dekat, hingga akhirnya terbangun dengan keringat dingin. Siang hari gangguan itu tak berhenti. Kepalanya sering pusing hebat, pandangannya berkunang-kunang, tangannya gemetar tanpa sebab. Amarahnya meledak-ledak, bahkan kepada rekan sendiri. Beberapa kali ia hampir melukai orang karena kehilangan kendali. Ia memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya normal, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan saraf. Namun setiap kali ia melewati tempat ibadah,
dadanya terasa panas, dan setiap kali terdengar lantunan doa, jantungnya berdegup tak beraturan, seolah ada suara lain yang berbisik di dalam kepalanya. Kau lupa diri. Arman mulai takut, bukan pada manusia, melainkan pada sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan pangkat atau senjata. Perlahan kutukan itu merembet ke seluruh aspek hidup Arman. Di kantor ia mulai sering melakukan kesalahan fatal. Berkas tertukar, laporan tak lengkap, emosi tak terkendali. Atasan yang dulu memujinya kini memandang dengan curiga. Hingga suatu pagi sebuah surat resmi diterima. Arman dinonaktifkan sementara dari tugas lapangan. Pangkat yang selama ini ia banggakan tak lagi berarti apa-apa. Di rumah, suasana jauh lebih menyakitkan. Istrinya tak lagi banyak bicara, tatapannya dingin penuh kecewa. Anaknya yang dulu bangga dengan seragam ayahnya, kini memilih masuk kamar setiap kali Arman pulang. Untuk pertama kalinya, Arman merasakan sepi yang sesungguhnya. Tak ada bawahan, tak ada hormat, tak ada rasa berkuasa. Suatu sore saat ia duduk termenung di teras rumah, seseorang nenek tak dikenal berhenti di depannya. Dengan suara pelan namun tegas, nenek itu berkata, "Nak, bukan tubuhmu yang sakit, hatimu yang selalu lama mengeras." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada makian manapun. Saat Arman menoleh, nenek itu sudah pergi. Disitulah Arman tersadar, semua yang ia alami bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuatnya sadar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang polisi yang ditakuti banyak orang itu menangis tanpa suara. Malam itu Arman tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya ia tidak melawan rasa takut yang selama ini ia menghantuinya. Ia duduk bersimpah di lantai rumahnya, menatap seragam polisi yang tergantung kaku di dinding. Benda yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini terasa seperti beban yang menekan dadanya. Dengan tangan gemetar, Arman mulai mencari tahu tentang kiai yang pernah ia hina. Dari warga ke warga, dari cerita ke cerita, satu fakta yang membuat hatinya semakin hancur. Kiai Abdul Karim dikenal sebagai orang yang lembut, bahkan sering mendoakan aparat agar selalu diberi keadilan dan kesabaran. Rasa bersalah itu akhirnya membawanya ke sebuah pesantren kecil di pinggir kota. Tubuhnya gemetar saat melangkah masuk. Di dalam, sang kiai terbaring lemah. Namun saat mata mereka bertemu, tidak ada kebencian yang Arman temukan. Ia langsung bersimpuh, menangis sejadi-jadinya. "Bah, saya salah. Saya lupa diri. Saya menyakiti orang yang seharusnya saya hormati." Tangannya mencium tangan sang kiai yang dulu ia tendang. Kiai Abdul Karim hanya tersenyum lalu berkata dengan suara lirih, "Nak, yang melukaimu bukan perbuatanku, tapi kesombonganmu sendiri. Pulanglah, perbaiki niatmu, dan jadilah pelindung bukan penindas." Kalimat itu seperti membuka pintu yang lama terkunci di hati Arman. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan, seolah beban berat yang menindih jiwanya perlahan terangkat. Sejak hari itu, perubahan Arman terjadi perlahan namun nyata. Mimpi buruk yang menghantuinya menghilang. Amarah yang dulu meledak-ledak berganti dengan keheningan yang menenangkan. Ia mulai rajin beribadah, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Arman memutuskan untuk tidak kembali ke satuan lamanya. Ia memilih menjadi polisi pembina masyarakat, bertugas mendampingi warga, mendengar keluhan, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Banyak yang terkejut melihat perubahannya. Polisi yang dulu ditakuti kini dikenal sebagai polisi yang menenangkan. Ia sering berkata pada rekan-rekannya, "Pangkat itu amanah. Kalau kita sombong, Tuhan yang akan mengingatkan." Beberapa tahun kemudian, Kiai Abdul Karim wafat. Arman hadir sebagai pelayat, berdiri di barisan paling belakang, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Dalam diam, ia mengucapkan terima kasih pada orang yang pernah ia sakiti, namun justru menyelamatkan hidupnya. Kisah Arman bukan tentang kutukan semata. Ini adalah kisah tentang peringatan bahwa kekuasaan tanpa akhlak hanya akan menghancurkan, bahwa setinggi apapun jabatan manusia, tetap ada kuasa Tuhan di atas segalanya. Dan selama masih ada penyesalan yang tulus, pintu perubahan akan selalu terbuka. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua.
Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.